Bertahun-tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, bahwa sejak awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai pada hari kebangkitan tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam mimpi saya telah melihat banyak hal yang berkaitan dengan Al-Masih palsu ini, dan hari ini saya akan menggabungkan beberapa mimpi agar dapat disajikan dalam bentuk narasi yang luas tentang Al-Masih Ad-Dajjal yang saya saksikan. Tinggi Dajjal adalah sekitar 6 kaki lebih 1 atau 2 inci, ia memiliki wajah yang kejam dengan kulit coklat gelap, janggutnya dicukur bersih dan ada tahi lalat di pipinya. Dajjal memiliki rambut hitam yang sedikit keriting dan memiliki wajah yang mirip dengan pria Asia Selatan atau Timur Tengah. Dajjal memiliki tubuh yang berotot dan ketika saya melihatnya, saya tidak melihat matanya menonjol keluar, tapi terlihat normal saja dan saya tidak tahu apakah ia buta di salah satu matanya, dan dia memang memiliki kemampuan untuk merubah bentuk tubuhnya dalam penampilan apapun yang ia inginkan. Ia menggunakan kemampuan ini untuk tampil dalam bentuk yang menyenangkan untuk menipu orang-orang. Ketika Dajjal berjalan, dia melangkah dengan sangat percaya diri dan rasanya seperti tidak ada yang bisa mendekati atau berdiri di depannya, bahkan mereka yang tampaknya memiliki tekad yang tak tergoyahkan akan menjadi korban dari aksinya. Dalam mimpi saya telah mendengar iblis menjadikan Dajjal sebagai tuan perangnya yang kaya. Menurut apa yang saya lihat, Dajjal sering memicu dan membuat konspirasi untuk menimbulkan fitnah di Timur Tengah. Sebenarnya sihir Dajjal belum sepenuhnya sempurna. Sebagian besar yang saya lihat, dia sedang membangun beberapa pembangkit listrik dengan ilmu sihirnya yang dapat digunakan untuk menambah kekuatan. Dalam satu mimpi lainnya, saya telah melihatnya melakukan ritual aneh dengan keahlian yang ia gunakan untuk mengumpulkan kekuatan sihir dan mengumpulkannya di sebuah tempat seperti tangki bahan bakar sebagai tempat penyimpanan yang serupa dengan apa yang Anda lihat yang dilakukan oleh penyihir dan pesulap. Dalam satu mimpi, saya telah mendengar perkataan Dajjal, segera setelah kekuatan saya bertambah maka saya akan mendapatkan beberapa kekuatan baru. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk menakuti seluruh dunia, dan seluruh dunia akan tunduk kepada saya, jika tidak, saya akan membunuh mereka. Mungkin ini hanyalah sebuah simbol untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah lebih mengetahui. Menurut saya, tampaknya Dajjal sedang menunggu untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup sampai dia siap untuk tampil ke dunia. Kekuatan ini berbentuk seperti pembangkit listrik dengan memanfaatkan sihir. Saya juga tidak yakin apakah pembangunan kuil ketiga adalah bagian dari ritualnya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Allah lebih mengetahuinya. Setelah Malhamah, Perang Dunia Ketiga, bumi dipenuhi oleh nur Allah dan umat Islam menerapkan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Perdamaian ini berlangsung hampir 1 dekade dan selama masa damai ini, tentara muslim membangun persenjataan berat dengan menggunakan teknologi canggih untuk mempersiapkan perang terhadap Dajjal. Sementara itu, beberapa orang kafir menunggu kedatangan Dajjal. Ketika Dajjal muncul di depan umum, ia dapat dengan cepat menaklukkan seluruh dunia sehingga menyebabkan orang-orang beriman menjadi gelisah terhadapnya. Dajjal mengklaim bahwa ia adalah Tuhan dan ia dengan mudah dapat menarik massa dengan menggunakan kekuatan sihir untuk mendukung klaimnya. Dajjal membodohi banyak orang dan mereka yang lemah imannya mulai bergabung dengan sangat cepat. Banyak orang bertanya kepada saya tentang apakah Dajjal menggunakan teknologi canggih atau jin untuk melakukan keajaiban itu. Dari apa yang saya lihat, Dajjal dapat melakukan semua itu dengan menggunakan ilmu hitam, dan itu semua terjadi karena izin atau kehendak Allah, dan ini merupakan cobaan terbesar bagi umat manusia. Dalam mimpiku, aku diberitahu bahwa kekuatan gaib yang kita tonton di film dan televisi akan dengan mudah dilakukan oleh Dajjal. Dajjal menjanjikan surga dunia kepada orang-orang. Bagi laki-laki, dia menjanjikan kepada mereka wanita, kekayaan, properti, dan apapun yang mereka inginkan. Dan kepada wanita, Dajjal menjanjikan kecantikan, penampilan yang lebih menarik, dan memberikan apapun yang mereka inginkan. Karena itu jutaan orang mulai bergabung dengannya dalam hitungan hari.
Sementara itu, pasukan Islam maju untuk menghadapi Dajjal dan pasukan pengikutnya. Namun upaya kami itu tampaknya tidak berhasil, rudal kami yang besar hanya seperti korek api di hadapan Dajjal. Dajjal dan pasukannya dengan mudah dapat menahan serangan kami. Saya pergi untuk menghadapi Dajjal, kemudian dia membujuk saya untuk bergabung dengannya dan menjanjikan kepada saya hidup yang kekal serta status yang tinggi. Namun saya meninggalkannya dengan mengatakan, apa yang akan terjadi setelah itu? Kita semua pasti akan mati suatu hari nanti dan tidak ada yang lain selain Allah yang hidup selamanya. Kamu akan gagal dalam usahamu dan kamu juga akan mati suatu hari nanti. Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu dan Dia adalah Tuhan seluruh alam semesta. Setelah mendengar ini, Dajjal menjadi frustasi dan mengubah penampilannya menjadi bentuk yang sangat menakutkan yang menyebabkan tubuh saya bergetar dan saya tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan apapun. Dajjal kemudian berseru bahwa jika saya tidak bersumpah setia kepadanya, dia akan membunuh saya. Dia kemudian menyuruh saya pulang dan berpikir ulang terhadap keputusan akhir saya. Setelah pertemuan ini saya meninggalkan Dajjal dan kembali ke rumah. Saya mendekati umat muslim dan memperingatkan mereka bahwa jika ada yang bertemu dengan Dajjal, maka 99,99% mereka akan bergabung dengannya. Dajjal memang merupakan cobaan yang hebat dan hanya mereka yang Allah berikan rahmat khusus yang dapat terhindar atau menyelamatkan diri dari cobaan ini. Saya mengabarkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa jika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik bagi kita mati sebagai Muslim, bersumpah setia untuk memerangi Dajjal hingga mati syahid di jalan Allah. Dan Muslim setuju dengan saya. Orang-orang yang percaya pada saya berkumpul untuk berperang melawan Dajjal dan kelompok orang-orang kafir. Kemudian perang antara kebenaran dan kepalsuan dimulai. Saya mengajak Dajjal bertarung dengan nur Allah yang ada di jari telunjuk saya, dan menyerangnya untuk mengalihkan perhatiannya sehingga ia tidak menggunakan kekuatannya pada pasukan muslim. Saya terus terlibat pertempuran dengan Dajjal sehingga muslim bisa menimbulkan sebanyak mungkin kerusakan pada tentara Dajjal. Dengan nur Allah, saya bisa bertarung cukup lama dengan Dajjal. Namun Dajjal sangat kuat, dan di tengah-tengah pertempuran, nur Allah tiba-tiba menghilang dari jari telunjuk saya, dan kemudian saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa, Qasim, yang terbaik adalah mundur dari sini. Saya mulai menghindari Dajjal dan mencoba untuk mundur dan kemudian dengan rahmat dari Allah, aku mulai berlari di udara dan Dajjal mengejarku dengan terbang sambil mengeluarkan suara seperti mengaum. Qasim, aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Lalu aku berhasil melintasi daerah pegunungan dan Dajjal mengikutiku ke sana dan melanjutkan pertempuran di sana. Dajjal memukul punggungku dan melukaiku. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh. Lalu sebuah batu besar yang berada di sebelahku terbuka dan berkata, Qasim, sembunyikan dirimu di dalam diriku, aku akan menyelamatkanmu dari Dajjal. Aku menolak tawaran itu dan pada saat itu Dajjal mendekati saya sambil mengaum yang mengucapkan, Qasim, bersiaplah untuk mati. Kemudian aku memohon kepada Allah dengan berdoa, Ya Allah, tolonglah aku. Kemudian tulisan Allah yang bercahaya turun dari langit. Dan kemudian tulisan Allah itu seperti petir yang mengenai sisi gunung. Gunung itu menjadi berwarna gelap dan pecah menjadi beberapa bagian sehingga menimbulkan suara keras yang sangat menakutkan. Setelah mendengar itu Dajjal segera jatuh dan pingsan. Allah kemudian menyembuhkan lukaku dan memberitahuku bahwa Dajjal hanya pingsan selama 4 jam saja, dan dia akan bangun kembali. Lalu Allah berkata kepadaku, Qasim, larilah dari sana dan sembunyikan dirimu di tempat lain, aku akan memberitahu kamu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan janganlah datang menemui Dajjal selama aku tidak mengizinkanmu. Aku mengatakan, baiklah. Seperti yang Anda perintahkan, Tuanku. Dan aku menyatakan rasa terima kasihku kepada Allah karena telah menyelamatkanku dari Dajjal. Kemudian aku melakukan perjalanan ke lokasi lain dan menyembunyikan diri ke suatu tempat yang jauh di luar pikiran manusia. Ketika Dajjal sadar, dia tidak ingat kejadian yang baru saja terjadi, dan meyakini bahwa dia telah membunuhku.
Dajjal kembali kepada pasukan muslim dan mengabarkan kepada pasukan muslim bahwa dia telah membunuhku. Setelah mendengar berita ini pasukan muslim menjadi berkecil hati dan kehilangan semangat sehingga dengan mudah Dajjal memulai misinya tanpa perlawanan dan satu persatu pasukan muslim mulai berjatuhan. Peperangan dengan Dajjal ini menelan biaya yang tinggi dan ratusan juta orang menjadi korban dan sebagian besar dari mereka adalah muslim. Dajjal menganjurkan gaya hidup yang penuh dengan kepalsuan, pesta pora dan perzinahan yang pada dasarnya adalah kerajaan surga palsu di bumi untuk pengikutnya, dan fitnah ini berlanjut selama 4-5 minggu, hingga turunnya Isa alaihi salam putra Maryam. Dalam mimpiku, aku telah melihat yang mulia Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Dia memiliki rambut hitam yang basah dan menyerupai orang Timur Tengah, dan saya juga melihat bahwa beberapa orang yang percaya mulai hidup dengan Isa alaihi salam setelah Allah membebaskan orang-orang yang beriman dari murka Yajuj dan Majuj.